Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Walhamdulillahilladzi ja'alallahu wa iyyakum minal maqbulin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, para habaib, wabil khusus panjenenganipun Al Habib Ali bin Husain Alatas, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka duku selada bersolawat sekaligus pengajian halal bil halal yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Dukuh Selada, Kecamatan Sirampok, Napopok, Sirampok, awal temen Kabupaten Brebes yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya walaupun sedikit harus dipaksa akhirnya bisa sowan. Kebetulan hari ini sudah 2 hari saya sakit, tapi atas izin Allah, walaupun seluruh sendi badan saya sakit, tapi insya Allah hati dan pikiran saya semangatnya melebihi penyakit saya. Saya meyakini ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa takdirnya? Saya pas sakit, kondisi jalannya bagus banget, dan sampai sini orang sakit dipanas-panaskan lagi. Tentunya ini semua harus kita syukuri biqauli alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak ada satu kejadian pun kecuali atas izin Allah. Pertemuan dan perpisahan termasuk apa yang telah Allah takdirkan untuk kita. Hidup itu isinya hanya 2, antara suka dan duka. Bagaimana cara mensikapinya? Ketika suka kita bersyukur, ketika duka kita bersabar. Maka kita syukuri apapun keadaan hari ini. Jangan pernah menjadi pribadi yang mengeluh. Itulah akhlak Nabi. Beliau selalu saja mengajarkan kepada kita, kalau seneng ngomong, kalau diam susah, kalau susah diam. Itu Nabi. Kalau orang Sirampok beda. Kalau seneng diam,
kalau susah ngomong. Maka saya bilang kemarin berangkat, saya pulang dari Bengkulu, istirahat sebentar di rumah, langsung berangkat. Istri saya bilang begini, Beb, kan aku cakep, Mbok gak usah berangkat ngaji dulu, ayo kita ke rumah sakit periksa ke dokter. Saya ingat dulu punya guru di pondok pesantren Al-Mujahadah Lempuyangan, Yogyakarta. Nama beliau Muhammad Dardiri. Beliau adalah orang kepercayaan Gusmi Kiai Hamim Jazuli, wali dari Kediri. Satu saat beliau pulang pengajian dari Magelang, Pak. Perbatasan Jogja dan Magelang, mobilnya tabrakan. Tabrakan. Kepala beliau retak, bentet, bahkan sigar, dibawa pulang. Saat itu apa? Beliau dipaksa masuk rumah sakit. Beliau menolak. Gak usah, saya gak usah dibawa ke rumah sakit, cukup di pondok saja. Ketika ditanya sama anak istri dan para santri, kenapa Kiai? Kiai sakit, kecelakaan, kepalanya bentet, kepalanya pecah. Jawaban beliau waktu itu apa? Lebih baik saya meninggal di pondok pesantren, dikelilingi para santri, dikelilingi dengan kalimat thayyibah, dibandingkan saya harus mati di rumah sakit. Itu akhlak yang harus kita contoh. Coba kalau kita Bapak Ibu pengajian diundang ngaji, ada saja alasannya, seragamnya masih basah, pekerjaan di rumah masih banyak, betul Bu? Itulah kenapa kita diingatkan, setan itu menggoda kita dari arah mana? Summalatiyanau min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Habib Afan ya, saya harus di atas, boyok saya sakit Bu. Pak Kiai ngapunten nih Kiai. Tapi orang segini saya yakin Pak Kiai sudah meninggalkan dunia hitam. Buktinya rambutnya putih semua. Setan itu menggoda kita dari arah mana Bapak Ibu? Summala'atiyanau min baini aidihim wa min khalfihim. Setan itu menggoda dari arah depan, arah belakang. Wa an aymanihim, dari arah kanan, wa an syama'ilihim, dari arah kiri. Jadi mohon maaf, kita itu dikepung oleh setan. Makanya kalau tadi Pak Kiai bilang ini Syawal dari fi'il madi syala yang artinya irtifa, harusnya naik. Kenapa amal kita menurun? Karena begitu kita keluar dari Ramadan, setan dikeluarkan dari penjaranya. Satu hadis yang sangat masyhur dan populer, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Ketika datang Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan dipenjara. Pertanyaannya adalah, kapan setan dikeluarkan dari penjaranya? Sesaat setelah keluar dari Ramadan, setan keluar. Benar, kita dapat hidayah iman, tapi bukan berarti nggak ada tantangan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh kamu yang paling nyata. Makanya semuanya berpotensi digoda setan. Habib berpotensi digoda setan, Kiai berpotensi digoda setan. Dan yang membuat saya sedih hari ini adalah setan itu berhasil menggoda Kiai dan Habib. Apa bukti konkretnya? Diadu domba antara para habaib dan Kiai. Naudzubillah min dzalik. Saya kemarin halal bihalal akbar bersama Abah Lutfi. Di kamar saya nangis. Abah, saya malu. Kenapa nak? Dulu Abah bilang sama saya, pengen menghancurkan Indonesia itu gampang, dengan cara menghancurkan NU. Menghancurkan NU itu gampang, mengadu domba antara kiai dengan habaib, habaib dengan habaib, kiai dengan kiai, dihancur-hancurkan, dibentur-benturkan. Itulah hikmah adanya lato-lato.
Makanya bapak-bapak, walaupun secara kultural Anda sudah punya lato-lato, tolong beli lato-lato. Tapi ini jawab, lato-lato ini inyong wis kisut ya. Lato-lato, kenapa Allah ciptakan? Coba kalau Anda runut sejarahnya, munculnya lato-lato itu sebelum ramenya adu domba antara kiai dengan habaib. Seolah-olah Allah pengen mengatakan apa? Kiai, habaib, jangan mudah diadu seperti lato-lato. Kenapa? Karena kamu bukan mainan. Kalau lato-lato itu gampang dibentur-benturkan, kenapa? Dia mainan, kita bukan mainan. Muncul wacana tes DNA Habib. Berhusnudzon saja. Memang ada banyak orang yang sebenarnya tidak punya dzurriyyah Nabi, ngaku-ngaku dzurriyyah. Saya bilang, Anda ngaku-ngaku Gus itu lebih bisa diterima dibandingkan ngaku-ngaku habaib. Bu, kalau cuman orang ngaku-ngaku Gus itu nggak ada pertanggungjawaban nasab. Tapi kalau habaib ada pertanggungjawaban. Bukankah Imam Al-Ghazali mengatakan syarafun nasabi min salasi jihadin? Yang pertama al-intiha ila sajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya mengedepankan husnudzon, bagi saya dzurriyyah Nabi wajib dihormati walaupun tidak harus ditaati. Tapi bukan berarti hari ini harus dibentur-benturkan. Yang rugi siapa? Indonesia, Pak. Maka ini momentum Syawal yang seharusnya apa? Wal afina anin nas. Ayo saling memaafkan. Itulah alasan, Bu, walaupun saya sakit, tapi hati saya sehat. Kalau toh saya sakit, saya ingat annasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Artinya apa? Kalau kebiasaan saya ngaji, kok saya sakit tahu-tahu Israel datang, saya ikhlas, paling diumumkan di masjid-masjid si rampok, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia dengan tenang Pak Lurah. Kita enggak tahu siapa Lurah itu. Lurahnya langsung teriak, "Kiai ini bajingan." Artinya apa? Ini ada tugas besar. Saya menyadari bahwa perjalanan dakwah dan syiar itu kembang surut. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Yang menjadi problem adalah ada pertanyaan begini. Afwan Habib, kenapa kok dakwah sekarang tidak seberhasil zaman Nabi? Jawabannya sederhana kok. Dulu ketika Nabi berdakwah, pembawa risalahnya sekelas Nabi Muhammad. Risalahnya Al-Quran. Antara risalah dan pembawa risalah ini balance imbang. Pembawa risalahnya Kanjeng Nabi, risalah yang disampaikan Al-Quran. Hari ini coba Anda lihat, risalahnya tetap sama Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Karena nggak mungkin Al-Quran itu bisa dirubah, Bu. Jangankan satu ayat, satu titik saja pasti ketahuan. Dulu mu'alif al-Ibris, tafsir Ibris, mohon maaf, yang membuat percetakan itu salah, Pak. Cuman satu titik tok. Harusnya titiknya dua, ini cuman satu. Mohon maaf, harusnya titiknya di bawah, ini di atas. Harusnya bak menjadi nun. Yang punya percetakan langsung dihadiri dalam mimpi oleh yang punya tafsir ini. Tafsirmu salah. Makanya kenapa orang-orang penghafal Quran disebut ahlullah, ahlul Quran, ahlullah, karena mereka menjaga Al-Quran. Zaman Nabi risalahnya Al-Quran, pembawa risalahnya Kanjeng Nabi. Sekarang mohon maaf, risalahnya tetap Al-Quran, pembawa risalahnya ini yang masalah. Cuman sekelas saya, cuman sekelas orang-orang biasa, sehingga apa? Tidak imbang antara akhlak Al-Quran dengan akhlak sang penyampai Al-Quran. Bu, makanya saya minta satu, jangan suka membanding-bandingkan Habib
Jangan suka membanding-bandingkan kiai, karena semua habib dan semua kiai punya kelebihan masing-masing. Saya dibandingkan dengan Pak Kiai siapa? Apa namanya Pak Kiai? Pak Kiai Sobari, Sobar temen ya. Pak Kiai Sobari. Ya jangan dibanding-bandingkan antara Miftah dengan Kiai Sobari, tetap saja ganteng saya. Walikulli syai'in maziyah. Semua orang punya kelebihan masing-masing. Untuk ngurusi jamaah di pedesaan, Pak Kiai Sobari lebih sabar dibandingkan saya. Ngurusi jamaah tahlilan, yasinan malam Jumat, selamatan berkatan, Pak Kiai Sobari. Pengajian-pengajian sing langka amplope, Pak Kiai Sobari. Mohon maaf Pak Kiai Sobari, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan minuman yang berbeda. Panitia nggak usah repot, panitia nggak usah repot. Saya memang sakit, tapi saya tetap puasa. Karena hari ini pas jatah puasa saya Daud. Saya nggak mau membatalkan puasa Daud saya hanya gara-gara saya sakit. Alhamdulillah, saya puasa Daud dari tahun 2016 sampai sekarang. Jadi walaupun sakit ya tetap saja saya puasa. Karena saya tahu Allah itu senang sama orang puasa. Bu, sudah puasa Syawal? Jawabanmu tidak meyakinkan. Tapi ini Kiai Sobari ini pengajian paling santai sedunia. Ada ibu-ibu duduk depan Kiai tungkai selonjorne. Ya Allah, apa ya? Orang rumah ngerasaan itu kayak meledak-meledak ya. Setengah kemennya, jilbabnya ungu. Ungu kan warna janda. Sallu ala Nabi Muhammad. Walikulli syai'in maziyah. Semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Ngurusi pengajian di desa-desa, Pak Kiai Sobari sabar. Orang kayak saya ditakdir pengajiannya di kalangan para pejabat, artis, selebritis. Maka dari segi penampilan pun antara saya dengan Pak Sobari beda. Karena tempat kajiannya juga beda. Kalau kemudian dikatakan, loh kok Gus Miftah mewah? Bukan masalah mewah. Karena kebetulan yang saya hadapi orang-orang yang berbeda dengan yang dihadapi sama Kiai Sobari. Habib, saya itu paling ngefans dengan Imam Abil Hasan Asadili yang punya Thariqah Sadiliyah. Ini tokoh sufi tapi kaya raya. Kesalahan Kiai Eno itu kan satu, nyontoh Imam Abil Hasan Asadili dalam hal tasawufnya, tapi tidak mencontoh dalam hal kekayaannya. Padahal rata-rata orang NU itu Sadiliyah, yang dicontoh itu sufinya, tidak mencontoh kayanya. Saya pengen Kiai NU itu kayak Imam Abil Hasan Asadili. Mohon maaf, dan apa bedanya pengacara sama Kiai? Bedanya satu, dan kalau pengacara itu masalah jadi duit, kalau Kiai duit jadi masalah. Makanya tadi Pak Kiai Sobari sebelum selesai langsung bilang, Bapak Ibu nanti akan ada kotak infak lewat. Betul Bu? Coba kalau nanti ada kotak infak lewat, ibu-ibu dompetnya tasnya ada 100.000 sama 1.000. Kira-kira yang dimasukkan 100 apa 1.000 Bu? Sudah aku bedek. Ibu-ibu kalau berangkat ke kebun binatang lihat kunyuk, biasanya uang sakunya berapa Bu? 100.000. Pengajian deleng Kiai viral, infaknya pira Bu? 1.000. Berarti mahal Kiai apa kunyuk Bu? Kunyuk. Anda lebih menghormati Kiai apa kunyuk Bu? Pak
Sobari langsung bilang, itulah yang saya rasakan di sini. Maka apa? Ini pertarungan antara yang hak dengan yang batil. Membanding-bandingkan kiai habaib itu batil, gak bener itu. Bagaimana cara kita menempatkan antara habaib dengan kiai? Habib atau duriannya Nabi itu kita hormati secara zatnya, sementara kiai itu sifatnya. Bu, jenengan hormat sama duriannya Nabi itu zatnya. Kenapa? Karena ada darah yang mengalir dari kanjeng Nabi. Sementara kiai itu Anda hormati kenapa? Karena sifatnya. Orang biasa karena dia berilmu, dia alim, dia soleh, kemudian menjadi kiai, itu kan sifat. Sementara kalau Habib, entah dia pinter, entah dia bahlul, entah dia seperti apa, tetap dihormati karena zatnya. Makanya ingat, hormatilah para habaib karena nasabnya, bukan karena nasibnya. Karena nasab kadang-kadang tidak berbanding lurus dengan nasib. Ada orang nasabnya bagus, nasibnya biasa-biasa saja. Ada orang nasabnya biasa-biasa, nasibnya bagus. Tapi juga ada orang nasabnya bagus, nasibnya bagus. Habib Lutfi, nasabnya bagus, nasibnya bagus. Gus Miftah, jangan dibilang nasab saya jelek. Saya hafal dengan mbah saya nomor 18. Miftah Maulana Habibur Rahman, punya bapak Kiai Muhammad Muradi, punya bapak Kiai Muhammad Boniran, Muhammad Usman, Jalal Iman, Karyonawi, Madarum Kiai Ilyas Muhammad Besari, makamnya di Ponorogo, walinya Ponorogo, Muhammad Besari. Maka saya ini orang Ponorogo tapi lahir di Lampung. Bahasa kerennya Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau santri saya paling banyak Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Karena kadang-kadang nggak tahu dia santri dari mana, tahu-tahu datang ke pondok. Pak Sobari asli ngapak? Asli ngapak Brebes ya? Pantes ambunnya kayak endok asin. Baik. Muhammad Besari, mbah saya 9. Itu punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Kiai Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Raden Demang, punya bapak namanya Pangeran Demang, punya bapak namanya Panembahan Wirasmoro, punya bapak namanya Susuhan Praworo, punya bapak namanya Sultan Renggono, punya bapak namanya Raden Patah, punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Saya hafal, tapi saya nggak pernah bangga dengan nasab saya. Malu. Saya cukup bangga tapi nggak berani pamer. Kenapa Pak? Malu. Mbah saya Muhammad Besari punya cucu Hasan Besari, itu punya murid namanya Pangeran Diponegoro. Mbah saya punya murid Pangeran Diponegoro. Gus Miftah punya murid Telembuk. Kan aku malu. Mbah saya orang keren, muridnya keren, Gus Miftah punya murid londe. Wah, keberiman. Tapi memang harus ada yang ngurusi londe Pak Kiai Sobari. Yang ngurusi siapa? Gus Miftah. Kalau ngurusi Kiai Sobari bahaya. Mau masuk nggak mau keluar. Kan saya bilang, kulla shay'in idza kasura rakhusa illal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Kalau adab itu semakin banyak semakin mahal. Artinya apa? Kalau Anda orang si rampok, pengen jadi yang mahal, gampang. Jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak, yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai lonte. Kiai larang goblok. Kiai lonte kepering. Jangan gosok temen ya.
Maka Bapak Ibu rahimakumullah, itulah alasan-alasan saya tuh gak berani ngensel pengajian secara mendadak, gak berani. Kalau saya hanya berkepentingan dengan urusan pribadi saya gak perlu belusuan sampai ke Brebes lantai 7. Sudah jalannya keren sekali, badan saya terasa dihantam ombak tanpa air. Gelubak. Itulah bedanya Brebes dengan Jakarta. Kalau Brebes banyak jalan berlubang, Jakarta banyak lubang berjalan. Itulah bedanya motor baru sama pengantin baru. Motor baru ada lubang, dihindari. Pengantin baru ada lubang, itu yang dicari. Saya puasa ngapain? Sok tahu. Makanya dengerin. Untuk Habibnya saja, untuk Habib atau untuk Pak Kiai Sobari. Sana. Malah rembukan yang kono. Untuk Habib sama Pak Kiai Sobari. Karena aku jadi ingin. Mokel matamu kiai kosong mokel. Masa kiai posokan mokel. Langsung viral maning. Diberitakan dari Brebes Gus Miftah mokel atas puasanya. Ya saya itu kenapa senang puasa gitu. Saya itu kalau pas ngaji di lokalisasi bersama para PSK, kok pengajiannya pas siang hari. Saya minta pas saya dalam keadaan berpuasa. Kenapa harus berpuasa? Karena puasa itu artinya imsak. Imsak itu artinya menahan diri, ngekar. Makanya orang itu kalau rajin puasa, insya Allah asadul jihadil hawa, mampu menahan hawa nafsunya. Jadi kalau saya lagi puasa, orang mau makan, orang mau minum, orang mau apa, apalagi ngerokok, saya nggak ngerokok. Ya saya fan-fan saja. Pak Kiai makan jeruk, ya biasa saja. Dimakan Kiai, jangan malu Kiai. Di rumah biasanya malu-maluin. Kita doakan Pak Kiai Sobari panjang umur ya. Jadi orang sedunia mati, Pak Sobari hidup sendiri. Sakit saja masih bahagia ya. Saya melihat Anda ini wajahnya ada dua, nggak satu. Ya karena saya pusing. Ada dua, kayak saya lihat Pak Camat, ini ada dua wajahnya. Saya nggak tahu, memang karena saya pusing atau Pak Camat bermuka dua. Pak Camat langsung bisik-bisik, aduh perasaan saya nggak enak. Santai Pak Camat. Ya, kita mau ngaji. Saya akan berbicara bagaimana menjaga Ramadan, tetap bisa semangat Ramadan kita jaga di bulan Syawal. Tapi tadi Pak Kiai Sobari bilang, Gus ada kotak infak, panitia siap-siap. Mana panitianya? Panitia. Boyo sing siap gitu loh. Ayo cepetan sini, tak kasih tahu caranya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu mau sholawatan? Saya tak istirahat sebentar, mas-mas sholawatan. Bapak ibu keluarkan kotak infak. Ayo lagu nih. Saya lagi seneng lagu Alamat Anak Soleh. Sarah. Solehiku papa Babani mu'min Amuting syariah Kandi
Alhamdulillah. Ben Rambung. Gitar mawon nggih. Apa Bu? Nembe apa? Garuda. Kalau tua kemayu temen ya. Kamu janda ya? Perawan matangnya gede temen. Kayaknya nyeting-nyeting Gus Miftah, padahal HP-nya cross kayak ini. Ibu bapak rahimakumullah, Kanjeng Nabi dawuh, man shoma ramadhana imanan wahtisaban kharajat min Ramadan kal yaumi waladat ummuh. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan, keimanan, perhitungan, dia akan dikeluarkan dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Maka saya lihat hari ini yang pengajian rata-rata kayak bayi semua. Apa yang dimaksud dengan bayi? Bayi tua. Ibunya yang di sana senyum, pegang mulut. Saya pikir malu. Ternyata pamer cincin. Beda yang satunya, dari tadi tangannya dilempet gini terus. Saya pikir kenapa? Bukan korengan. Ternyata khawatir gelang karate katon. Kenapa diibaratkan seperti bayi Bapak Ibu? Bayi itu punya satu sifat yang tidak dimiliki oleh orang tua. Bayi itu selalu menyenangkan dalam keadaan apapun. Betul Bu? Bayi lahir nangis, orang tuanya seneng apa enggak Bu? Seneng. Alhamdulillah bayi Inyong nangis, seneng. Bayi digendong, ngompol. Yang diompoli marah apa enggak Bu? Enggak. Alhamdulillah anak Inyong didiknya normal kayak gini. Coba kalau yang digendong Pak Camat, digendong istrinya ngompol. Ya gebuk manuke ya. Bayi itu dikudang, guyu nyenengke. Enggak ada orang, senyum sendiri menyenangkan. Coba Pak Lurah guyu dewek. Kentir. Saya itu selalu menjaga senyuman Pak, karena saya tahu betul fresh care yang paling mujarab itu adalah senyuman. Secantik-cantiknya ibu-ibu apa? Alhamdulillah. Tadi peraturan panitia kalau hujan pengajian selesai. Lanjut apa bubar? Ya, dibacakan nariah supaya hujannya berkah. Allahumma sholli sholatan kamilatan tanhalu bil qadu wa tanfariju wa tuqadu bil hawaiju wa tunalu bil rabbihim.
Baca doanya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Al-Fatihah. Lanjut. Saya tahu kenapa Anda pakai payung. Bukan karena takut hujan, takut bedaknya luntur. Itu mayu temen. Kayak ngono ibu, ya Allah. Alisnya kayak galeng lah. Walaupun hujan disyukuri alhamdulillah. Hujan itu rahmatnya Allah. Berarti pengajian kita penuh dengan rahmatnya Allah. Santai saja. Hujan pergi meninggalkan genangan, Gus Miftah pergi meninggalkan kenangan. Maka saya meyakini hujan itu tidak jatuh tapi turun. Yang jatuh itu aku, jatuh hati sama kamu. Menyenangkan kayak banget. Maka orang yang keluar dari bulan Ramadan, kampus Ramadan, menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan. Saya berdoa Bapak Ibu yang hadir semuanya mempunyai kepribadian yang menyenangkan. Amin. Bu, Pak, banyak orang kiranya wajahnya cantik, tetapi personalitinya tidak menyenangkan. Maka otomatis dia tidak banyak memiliki kawan. Ada orang yang sebenarnya wajahnya pas-pasan, tetapi personalitinya menyenangkan, maka dia memiliki banyak kawan. Mohon maaf Bu, jelek atau buruk itu takdir. Mohon maaf, cantik atau jelek itu takdir. Tetapi menjadi menyenangkan atau tidak menyenangkan itu pilihan. Kan apa malu ya? Kalau duduk semua, kalau berdiri semua. Mau dilanjut? Mau dilanjut, ayo tenang. Hujan-hujan gak apa-apa ya. Neng sawah ya kudanan ya. Ada baik. Wes, selawat maning baik. Dijawab sing banter ya. Bapak NU Ibu Mus, Kakang Ansor, Ade Fatayat, Ade Fatayat, tahlilane saben malam, mulai tahlilan pada gawa rahmat yuk berkat tahlilane saben malam, mulai tahlilan pada gawa salatullah salamullah ala salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyate berkah. Amin.
Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyate berkah. Salatullah salamullah. Kenapa kita harus ngaji? Ini jawabannya. Wong urip ning ngalam donya iku ngono mung sedela mung bodo asor apes ino awan bengi do sulaya. Bodo asor apes ino awan bengi do sulaya. Salatullah harus ada kotak infak. Ini jawabannya. Semua ada jawabannya. Apa? Biar berkah. Salah satu yang juga berkah itu banser. Tanpa gaji, betul? Tapi coba Anda lihat banser bahagia. Yang jomblo juga bisa mendapatkan jodohnya. Banser anaknya 4 bisa sekolah semua, betul? Padahal nggak punya gaji. Ini alasannya supaya berkah. Yen wis mati bondo ramelu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah. Cilik kudu ngaji, ini alasannya. Kalau alasannya maning, iki cangkeme mangan. Manusan lemu. Wong lanang ki wetenge aja gede-gede. Lah wong lanang wetenge gede biasanya manuk cilik kayak iki. Bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gede dadi kiai, dadi kiai. Kok gak diaminkan? Telat malaikatnya minggat. Diulangi ya, bareng-bareng ya, jangan kompak ya, aja telat ya. Prok jadi apa? Pak Tarno. Kiai Pak Tarno keprimen. Bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gede dadi kiai belum. Tapi telat ini kesusu. Yang tadi cangkeme nyong mingkem dhisik. Amin. Kan aku capek. Ulangi ya. Jangan kompak ya. Ajak ke susu ya. Ajak telat ya. Bareng-bareng ya. Prok jadi apa? Ngulangi mana yang ngulangi? Kan Kiai bisa keren kayak Gus Miftah. Betul Bu? Kiai bisa keren kayak Pak Sobari. Walaupun kerennya diragukan.
bocah cilik diulang ngaji, sesoyen gede dadi kiai, dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek sholawatan. Salatullah desanya Kali Giri. Kali Giri. Desa Kali Giri ngundang Gus Miftah. Pak Lurah lumayan gagah. Lurahnya sombong. Terus gimana? Anak gajah adus neng beli, najan gagah manue. Oh, sair Gus Miftah. Oke. Dolan ning sawah terus ning kali. Kayu nongko digawe lemari, Gus Miftah gagah lan sregep ngaji. Oke, randa sing jaluk diajari ngaji. Kok dirabi keprima? Goyang-goyang bae. Kan aku setia. Saya sama Habib ini prinsipnya sama. Nikah itu ibadah, dan ibadah paling baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya kalau dipamer-pamerkan kan nggak berpahala. Makanya Pak Kiai Sobari sembunyi-sembunyi. Enak malah ngaku rock nih, kono kok primen ta. Asane iki goyang dulu. Nah, wes. Kelas yang basah duduk di bawah, saya doakan mudah-mudahan pulang pengajian little body. Sri Tiga tengah kelepon body. Nah, kita semuanya sudah dijadikan pribadi yang menyenangkan oleh Allah. Kenapa? Karena dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Dosa kita diampuni karena puasanya, amin. Dosa-dosanya diampuni karena tarawehnya, amin. Diampuni karena qiyamul lailnya, amin. Diampuni karena sedekah dan zakatnya, amin. Tapi mohon maaf, tantangannya tidak berhenti di situ. Setan tuh paling nggak seneng kalau lihat orang suci. Setan tuh paling nggak suka kalau lihat orang benar. Maka mohon maaf, setan itu tidak menang saat dia berhasil menggoda kita dengan perbuatan dosa. Tapi setan merasa menang jika kita yang berdosa merasa Allah sudah menutup ampunannya untuk kita. Maka jangan kemudian kita gagal. Gagal kenapa? Merasa dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Saya itu aliran orang optimis. Optimis masuk surga. Kenapa? Karena orang risau akan masuk neraka. Itu juga bagian alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang selalu menggoda dada manusia minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan jun. Loh, kita tuh pede ya, Bib. Kenapa nggak pede? Coba apalagi ini sholawat bersama Habib Ali. Saya semalam baca hadis. Nabi Muhammad bersama Jibril melihat ada malaikat, itu tangannya berjuta-juta, jarinya ini jutaan. Nabi Muhammad tanya sama Jibril. Saya kemarin di kamarnya Habib Lutfi membahas kitabnya Imam Abu Hasan As-Sadili tentang sholawat. Muhammadun basarun
lakal bashar. Ibu mohon maaf, Jibril itu malaikat terbaik, Nabi Muhammad itu nabi terbaik. Lebih mana derajatnya mulia? Lebih mulia Jibril apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Kalau ada orang mengatakan posisi Jibril itu lebih tinggi daripada Muhammad, tidaklah dia mati kecuali dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Naudzubillah min dzalik. Nabi Muhammad sama Jibril ngomong-ngomongan. Ada malaikat jarinya banyak. Nabi Muhammad bertanya, "Wahai Jibril sahabatku, itu siapa?" Itu adalah malaikat penghitung butiran air hujan yang dia hitung dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Nabi Muhammad penasaran. Dia dekati malaikat ini. "Wahai malaikat, tugasmu apa?" "Saya menghitung air hujan." "Air hujan mana yang kamu hitung?" "Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman." Apa pertanyaan Nabi Muhammad? "Pernah nggak kamu keliru?" "Enggak, saya bisa menghitung berapapun jumlah air hujan, butirannya yang turun dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman." "Ada nggak sesuatu yang tidak bisa kamu hitung?" "Ada. Yang tidak bisa aku hitung cuma satu. Ketika umatmu bersolawat kepadamu, maka Allah akan memberikan ganjaran dan pahala yang saya tidak mampu untuk menghitungnya." Ini berarti termasuk kita semuanya. Apalagi Anda bersama Habib tadi bersolawatan sekian saat. Ini menunjukkan apa? Saya optimisme. Orang yang akan mendapatkan ridhonya Allah. Kenapa? Karena orang itu masuk surga atau neraka bukan karena banyaknya amal, tapi karena rahmatnya Allah. Itulah alasan kenapa saya tidak mau berhenti ngaji. Karena dari sekian banyak panggung pengajian yang saya datangi, saya tidak pernah tahu panggung mana yang mendatangkan rahmatnya Allah. Tapi saya meyakini dengan ketenangan kita hari ini, dengan kekhusyuan hari ini, dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan ini adalah salah satu pengajian yang mendatangkan rahmatnya Allah. Karena rahmat, Bu, bukan karena amal kita. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kayak kita mau hitung-hitungan, mohon maaf, kita nggak bisa ngitung nikmatnya Allah. Sementara ibadah kita terbatas. Maka ada cerita, ada orang masuk surga, dia pede masuk surga karena amalnya. Akhirnya dia dimasukkan surga oleh Allah hanya 70 tahun sesuai dengan umurnya. Kenapa? Karena dia pede masuk surga karena amal ibadahnya. Padahal usianya hanya 70 tahun. Setelah 70 tahun dia dilemparkan ke neraka. Padahal orang masuk surga itu selama-lamanya. Itulah alasan kenapa kalau membaca Al-Quran, Anda ketemu kalimat finnar, membacanya harus berhenti. Kemudian dilanjutkan hum fiha khalidun. Tetapi sebaliknya, kalau Anda membaca Al-Quran fil jannah, harus diteruskan, jangan berhenti. Fil jannatil lati hum fiha khalidun. Kenapa Bapak Ibu? Orang masuk surga itu selama-lamanya. Tapi orang masuk neraka setelah dosanya bersih, bisa dikeluarkan dari neraka, kemudian masuk surga. Maka jangan salah niat. Kita datang ke sini hanya mencari rahmatnya Allah. Banser ikut pengajian mencari rahmatnya Allah. Saya kemarin ditanya, "Gus, di mana? Tentara, polisi apa Banser?" Banser. Kenapa? Jelas. Banser nggak ada gaji. Tentara, polisi ada gaji. Tentara, polisi, SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser nggak ada Pak yang SK-nya masuk bank untuk hutang. Kenapa? Karena SK-nya nggak laku. Kalau hujan selawatan mani. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah
berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah, 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 salatullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, wasnabi bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidillah ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga, sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah, salat, bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah, salatullah, salatullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, wasnabi bismillah wa bilhadi wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, ijo royo-royo di tengah desa. Mari ngaji dan bersolawat dari NU untuk Indonesia, dari NU untuk Indonesia. Salatullah, buto ijo mangane bantal, rokok kretek sandinge kopi, dadi jomblo rasa jual mahal, selak tuwe ora payu rapi. Ada jomblo di sini? Sing durung rapi santrine sobari. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas gede, raine glowing, tungkae meletek. Seneng temen. Kae wis tuwek tapi kemenyean.
Lah berselawat mandek ya. Ngaji udan ya berarti saya pulang Habib selawatan terus. Tuku bawang gleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep Semarang kaline budek sing disayang matane Nah, lanjut ngaji lagi. Hujan, selawat lagi. Sampai jam berapa? Aku capek. Nah, ibu bapak rahimakumullah. Oh, terakhir apa tadi? Bahasa apa tadi terakhir? Kaki glowing. Kaki glowing. Apa? Kaki glowing. Ikan ngerti. Kira belang-belang. Selawat. Nah, maka nyuwun sewu, kita yang suci disucikan oleh Allah bisa kembali suci itu cuma 3 hal. Dalam keadaan suci itu 3 hal. 1, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Bayi itu lahir semuanya suci. Kemudian yang kedua apa? Seperti bayi, orang yang keluar dari bulan puasa Ramadan. Yang ketiga, orang yang memasuki Masjidil Haram, kemudian tawaf 7 kali, kemudian sholat 2 rakaat, minum air zam-zam. Man jaa hadzal bait fatafa usbu'an summa shalla raka'ataini fi maqami Ibrahim summa shariba ma zam-zam kharajat dunubahu kal yaumi waladat ummu. Jadi posisinya seperti bayi. Sebagaimana kita keluar dari bulan puasa. Saya doakan tuh, saya alhamdulillah tiap tahun berangkat haji. Saya doakan orang Kaligiri mudah-mudahan semuanya segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, belum selesai sampai. Segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Urang rampung yuk. Semoga segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ziarah Makkah Madinah. Itu orang yang tawaf minum air zam-zam suci. Apalagi masuk Masjidil Haram. Jumatan di sana sekali sama dengan Jumatan di Brebes 100.000 kali. Makanya jangan heran Pak Camat kalau pulang haji malah nggak pernah Jumatan. Kalau tabungannya sehoka. Ternyata apa? Kesucian ini ada yang tidak suka. Siapa yang tidak suka? Setan. Dalam hadis riwayat Wahab bin Munabbah di situ disebutkan, begitu Ramadan selesai, ada raja setan yang marah. Siapa namanya raja setan? Iblis. Siapa Bu? Bapaknya setan. Ya Iblis. Tapi please kalau ngomong Iblis jangan lihat saya. Masa Iblis ganteng? Balik Raja Iblis. Raja Iblis ini marah-marah. Raja Iblis ini ngamuk-ngamuk. Akhirnya keluar dari arena pengajian dengan gendong anaknya. Baby temen. Oke, saya tok. Sederhana adalah cara menikmati. Yang kemarin Raja Iblis ini mendatangkan bala tentara setan untuk sowan kepada Raja Iblis. Bu Pak, Yang sing di Iblis marah-marah. Setannya sami dugi, matur sama Raja Iblis. Wahai Raja Iblis, saya dengar dari si rampok Anda marah-marah. Apa yang menyebabkan Anda marah? Sri Paduka, apa yang menyebabkan Anda emosi? Apa? Erosi. Akhirnya dijawab oleh Raja Iblis. Wahai bala tentara setan, rahimakumullah. Setannya langsung mendekat dengan nyangking sandal. Orang sida. Oh, anaknya nangis.
Kamu tahu kenapa anaknya nangis? Karena dulu ibunya membuat juga sambil menangis. Oh, Febri. Rekor. Live Ya kan larang. Ya mau jalan audionya ya. Bosok. Dijawab oleh bala tentara setan. Wahai, mohon maaf, dijawab oleh Raja Iblis. Wahai bala tentara setan. tetap Banyak sih yang mengatakan Gus itu hadisnya doif. Iya. Ada yang mengatakan itu Hasan, ada yang mengatakan maudhu. Tapi apapun itu bisa kita ambil pelajaran darinya. Makanya orang Ahlussunnah itu enak. Minimal kalau ada hadis walaupun dia tidak sahih tetapi isinya baik, kita bisa mengambil iktibar di dalamnya. Makanya kenapa salah satu kitab yang paling populer itu Fadhailul A'mal. Nah, apa kata Raja Iblis? Wahai para tentara setan, i'lamu anna hadzal yaum Idul Fitri. Hari ini adalah hari raya Idul Fitri. Satu hari di mana manusia diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Mereka dikembalikan kepada kesucian dan fitrahnya. Mereka diampuni segala dosa dan kemaksiatannya. Padahal kalian tahu, kata Raja Iblis, 11 bulan kita menggoda manusia supaya jauh dari Allah. Dan kita berhasil melakukan itu. Berapa banyak orang yang bermaksiat, berapa banyak orang yang berbuat dosa, salah, khilaf. Istri berani dengan suami, suami tidak bertanggung jawab kepada istrinya. Anak durhaka kepada orang tua semena-mena kepada anaknya. Manusia satu bermusuhan dengan yang lainnya. Kok bisa-bisanya hari ini mereka dosanya diampuni oleh Allah? Berarti apa? 11 bulan kita menggoda manusia menjadi sia-sia. Tidak ada gunanya, mubadir, sungguh terlalu. Itu Raja Iblis apa Raja Dangdut ya? Mau arep mangkat mau. Yo ning Sorpang. Kan berarti Sorpang Akhirnya para setan bertanya, wahai Sri Paduka Raja Iblis yang terhormat, bila seperti itu apa yang harus saya lakukan? Kemudian dijawab sama Pak Lurah. Pak Lurah, Raja Iblis. Sorry Pak Lurah, salah Pak Lurah, sorry Pak Lurah. Oh, Lurahnya mana? Oh, tapi kiri iki. Lurah kok kuru temen ya? Kamu atau mangan ya? Atau mikir rakyatnya? Pak Lurah makanya banyak apa sedikit Pak Lurah? Oh banyak. Kalau orang makannya banyak tapi tetap kurus kayak Pak Lurah, itu dua kemungkinan, anugerah atau azab. Nah, makanya banyak kurus, jangan-jangan azab. Atau karena mikir rakyatnya, atau karena mikir perpanjangan masa jabatannya. Ikut Pak Lurah kemana ikut demo ke Jakarta? Ngapain Pak Lurah? Di sini saja. Jabatan itu amanah malah minta diperpanjang 9 tahun. Saya tahu kenapa alasannya, karena modalnya belum balik. Sudah balik modal. Biasa-biasa baik Pak Lurah. Katanya dari Lurah gajinya kecil, tapi kok seneng. Kenapa lurahnya kurus? Karena mikir pembagian yang rata dan adil soal BLT. Supaya tidak dicurigai rakyat. Karena modalnya orang kali giri Pak. BLT untuk orang miskin. Yang kaya ngaku miskin. Yang punya mobil ngaku miskin. Betul? Tak wangi Pak Lurah. BLT itu terkhusus untuk orang miskin. Kenapa kamu yang punya gelang emas ngaku miskin? Yang punya gigi emas ngaku miskin? Pengajian baik dari tadi meringis terus kok. Runtuh ya. Kok ngaku miskin? Itu berarti bukan orang miskin, tapi orang dengan mental miskin. Wongnya ya tekang ya. Ya menunggu. Ya lu gue yang dengar. Biasanya bajunya ungu. Yang jilbabnya hijau insya Allah lebih parah. Ada-ada saja. Kemudian Raja Iblis menjawab, wahai bala tentara setan, hari ini kamu jauhkan kembali manusia dari Allah. Caranya bagaimana?
sibukkan mereka dengan makanan, sibukkan mereka dengan minuman, sibukkan mereka dengan kesenangan, sehingga kembali mereka melupakan Allah. Coba Pak jenengan lihat kalau lebaran. Kalau lebaran di sini ada tradisi apa Pak? Silaturahmi. Silaturahmi namanya di sini apa? Kalau di Jogja namanya ujung, mengunjungi. Kalau di Lampung tempat saya sana namanya ngelencer. Kalau di Jawa Timur namanya badan. Kalau di sini arane apa? Hubung kampung ya arane apa? Ngapuraan. Begitu kita selesai sholat id, kita disibukkan dengan berbagai macam makanan. Semuanya tersedia di atas meja. Kuping gajah, rempeyek, tai kucing. Ada makanan khas Brebes, tapi saya nggak berani nyebut. Apa arane? Bukan jajan lebaran. Bahkan terindikasi di Kaligiri, kata Pak Polisi, terindikasi banyak penyebaran biskuit palsu. Kalengnya biskuit dibuka isinya marning. Begitu kita senang-senang makan makanan banyak, makan jajan, makan sirup sak botoli, makan kupat sak bungkuse. Kita sukacita dengan petasan di mana-mana, dar. Begitu mulai terdengar adzan duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawaban Bapak Ibu? Adzan maneh. Kayak Pak Sobari ya? Iya. Sobari baik iya. Apalagi Inyong Miftah Pak Kiai ya. Ini problem Pak. Baru saja kita mendapatkan kemenangan. Makanya kita diingatkan, laisal id liman labisa jadid fa innamal id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah id itu bukan mereka yang memiliki baju baru, makanan baru, istri bukan mereka yang serba baru, tetapi mereka yang mempunyai iman yang baru, taat yang baru, lebih taat, lebih iman. Anak mana ning Kaligiri sebulan ora pasang, ora tahu terawih, mendekati lebaran melu-melu ngecat omah, alasannya menyambut lebaran. Cie puasa ra tahu melu lebaran, kan goblok temen ya. Ada Pak seperti itu Bu? Ada. Apalagi kalau malam lebaran takbiran, banyak yang nangis, apalagi para janda. Tahun ini Inyong masih karo bojo. Tahun ini Inyong lebaran dan di bojo, bojone Inyong digondol codot kayak gitu. Yang harus kita pertahankan itu taatnya, bukan baju barunya, bukan petasannya. Dar. Apalagi kalau di desa-desa kayak gini petasan, ya Allah. Ingat, haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Bisa icek matanya. Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Kasihan Pak Kiai Sobari, sombledos matanya. Orang ziarah di kubur hukumnya juga haram. Orang ziarah di kubur ya kasihan. Ya salam. Mendoakan orang mati hukumnya haram. Pak Lurah, matio itu haram. Yang boleh mendoakan orang yang sudah mati. Kemarin saya ditanya di WA, di DM itu, Gus, ini besok yang masuk surga, yang lebaran hari Jumat apa hari Sabtu? Lah repot temen ya. Kemarin itu NU dan Muhammadiyah sepakat bahwa tanggal 21 April hari Kartini. Sepakat. Idul Fitri itu hukumnya sunnah, menjaga kerukunan hukumnya wajib. Kalau hanya beda antara Sabtu dan Jumat ya nggak apa-apa. Tapi katanya Inyong Ustad marem temen,
Jumat khotbah, Sabtu Jumat khotbah mana? Saya tanya, kenapa kamu seperti itu? Ngejar setoran. Makanya saya usul Pak Kiai, Afwan Beb, saya itu usul, harusnya yang mimpin sidang isbat di Kementerian Agama itu bukan Menteri Agama, tetapi ibu-ibu. Kenapa? Karena yang paling paham datangnya bulan adalah ibu. Serius kayak gini. So, orang udah segini balik. Laisal aid liman labisal jadid fa innamal aid liman ta'atu bitazid. Sudah kuat ya. Maka Ramadan itu hanya latihan. Pertempurannya apa? 11 bulan setelah Ramadan kita dididik berpuasa selama Ramadan, diiming-imingi oleh Allah di bulan Syawal, yang mengikuti 6 hari di bulan Syawal seolah-olah puasa setahun penuh. Gak ngereken gitu. Apa-apa badak yang badok. Saya itu biasanya Bu, mulai hari kedua sudah puasa. Kecuali yang diharamkan untuk berpuasa. Saya haji tahun 2017. Saya masih dalam keadaan puasaan Daud, masuk ke tenda Mina persiapan untuk Arafah. Kiai-kiai saya bilang, udahlah Gus, dibatalin saja haji, ini pahalanya besar. Kenapa masih kamu tambah dengan puasa? Saya bilang, saya itu puasa karena saya cinta dengan puasa. Itu saja. Kenapa? Bau mulut orang berpuasa disukai oleh Allah. Bu, kamu tahu kenapa orang puasa mulutnya bau? Supaya banyak diamnya. Maka seharusnya saya itu diam. Karena diam itu emas. Makanya para suami kalau istrinya minta emas disuruh Angel, boleh angel. dilatih puasa. Syawal kita sudah meninggalkan puasa. Ramadan sedekah, terprovokasi. Kalau sedekah di bulan Ramadan mendapatkan pahala 1000 kali lipat. Karena Ramadan alifnya itu adalah alfun, ditingkatkan 1000 kali lipat. Begitu selesai Ramadan kita lupa kembali bersedekah. Bu, saya ditanya sama Raffi Ahmad, Gus boleh nggak sedekah diposting? Boleh. Nanti dikira pamer, tergantung niatmu. Sekarang saja Beb Afwan, orang bermaksiat bangga diposting. Kenapa kita beribadah nggak mau posting? Tujuannya apa? Kita perangi kemaksiatan di medsos melalui kebaikan-kebaikan yang kita posting, betul? Kalau orang berbuat baik nggak mau posting, Habib buka TikTok isinya maksiat semua. Kalau Anda punya kebaikan nggak mau diposting, Anda buka Instagram isinya maksiat semua, diposting. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan sesuatu yang dipamer, sesuatu yang ditampakkan itu bukan berarti pamer, selama dia bisa menjaga hatinya untuk Allah. Yang terang-terangan belum tentu pamer, yang diam-diam belum tentu ikhlas. Posting, toh ada ayatnya, boleh memperlihatkan. Yang namanya sedekah itu boleh billaili wan nahar, boleh malam hari, boleh siang hari, sirra wa alaniyah, boleh sembunyi maupun terang-terangan. Sembunyi-sembunyi boleh, terang-terangan boleh. Yang nggak boleh siapa? Diam-diam tidak sedekah, terang-terangan cangkeme cerewet. Ada yang seperti itu? Ada. Orangnya ya teka, ya melu guyu, jilbabnya apa? Ini dakwah bro, jangan malu untuk memposting kebaikan. Sekarang orang pengen viral, kontennya banyak yang maksiat. Saya malam-malam pulang pengajian dari Surabaya, ada mbak-mbak pakai jilbab di TikTok. Ya Allah, dibuka bajunya. Hai guys, susuku gede guys. Pas aku lihat lagi, kan aku ketagihan. Nah coba bayangkan kalau orang posting maksiat semua, Afwan Beb, FYP isinya kemaksiatan semua. Siapa yang tanggung jawab? Ayo nih, posting. Kamu selawatan sama Habib Ali, posting. Pengajian sama Kiai Sobari, posting. Kita pengajian bersama Kiai Sobari, Kiai desa dengan jenggot 3 umpama itu posting. Orang penasaran.
Saya pernah pengajian tuh MC-nya kayak MC dangdut. Acara selanjutnya yang kita nantikan tausiah dan mauidhah hasanah yang akan disampaikan kiai yang sedang naik daun. Saya mikir kayak ular keket ya. Kita sambut kehadiran Gus Miftah. Kecangkem gimana pengajian padang duta. Langsung saya naik panggung, saya jawab, buka Didi. Ya MC ya biasa-biasa baik. Cara selanjutnya nasid dan qasidah bersama Habibana Habib Ali, dan akan diteruskan dengan mauidhah hasanah oleh almarhum Sobari, Al-Mukarram Sobari umpamanya. Ya biasa. Sawer. Ini sawer bro. Pak Kiai ini nyong ya? Apa? Ya ini saya mau selesai juga selawatnya Habib Ali. Aku capek. Maka tugas kita hari ini adalah mempertahankan spirit Ramadan dengan berharap dan berdoa. Mudah-mudahan masih bisa ketemu dengan Ramadan tahun berikutnya. Amin Allahumma amin. Maka hari ini yang datang semua yang minta doa saya doakan. Yang minta maaf saya maafkan. Yang minta THR saya minta maaf. Dengan ucapan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizina wal maqbulin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Sudah jam 5:30. Saya harus berangkat ke daerah lain lagi. Doakan, yang penting doakan Gus Miftah sehat ya Bu. Mudah-mudahan bisa berjumpa di lain waktu. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.